Salam sastra, salam literasi, salam budaya. Jumpa lagi kita di Gerakan Sastra di Ruang Publik. Hari ini edisi ke-5 di tahun 2025, hari Sabtu 8 Februari 2025. Edisi spesial 100 Abad Pramudia. Hari ini kita baca cerita dari Blora. Kita baca di Taman Alun Kapuas, Kota Pontianak. Salam literasi, sastra di ruang. Oke, kali ini kita akan membacakan tentang hadiah kawin. Ya. Lebaran itu menyusahkan hatiku benar. Kepalaku dipaksanya berpikir panjang-panjang. Bagaimana bisa mendapatkan uang dengan segera? Lebaran selamanya memanggil tamu yang membutuhkan dan mau memberikan maafnya. Tapi apa hubungan antara maafkan dengan kue-kue? Itulah yang tak kuketahui sedikit pun. Pikiran yang datang desak-berdesak, itulah barangkali yang menyebabkan mataku enggan disuruh terkatup. Sejak tadi, 4 jam yang lalu, kelambu tempat tidur telah kututup. Di sampingku, istriku telah jauh berlayar di alam mimpi, alam yang gaib itu. Dan aku masih juga mengedip-ngedip, mata tak bisa tidur. Lebaran yang mengganggu pikiran. Akhirnya begini, aku mengambil putusan, kuharuskan diriku tidur. Dan untuk mentidurkan diri, cara yang agak gampang ialah aku harus bercerita pada diri sendiri. Maka aku pun berdongenglah. Begini ceritanya. Mula-mula ia merasa dirinya jadi permainan masyarakat. Dan dunia ini tak ada yang bersalah mengapa dia bernama Sulaiman. Don Sulaiman tahu sedikit tentang dirinya. Ia tahu kelemahannya. Ia tak punya tenaga apa-apa untuk menentang kemauan masa rakyatnya. Kesana kemari ia merasa tertipu dan ditipu orang. Dagangannya yang bermodal tipis dan tak percadang pula, kocar kacir, semua itu memaksa ia berkewajiban kasihan pada diri sendiri. Akhirnya ia bukan manusia praktis lagi dan niat untuk jadi pedagang besar. Barangkali juga kelak sampai jadi miliuner. Dibiarkannya berlayar ke surga ketujuh. Ada juga yang menyesali diri dan masyarakat yang mempermainkannya. Tapi ia tak bisa buat apa-apa. Ia merasa tak bertenaga menghadapi semua itu. Kemudian begini, ia melihat sistem pemerintahan, sistem politik, agama, kesusilaan, semua sudah jadi beku. Sudah jadi peraturan dan kewajiban yang mati, tak hidup lagi seperti di masa penjadinya. Di masa masih dalam keadaan proses dan ia merasa terjepit di antara kewajiban-kewajiban yang diwajibkan itu. Dan juga di antara pendukung-pendukung peraturan itu dan peraturan itu sendiri. Ia ada melihat penjaga-penjaga peraturan itu pembohong, penipu, dan segala uang juga. Ia tak perlu membuktikan benar tidaknya, karena ia hendak mengambil gampangnya saja. Apa yang gampang memanjangkan umur, kata-kata teorinya tentang mempertahankan hidup, dan sebentar-bentar ia digejuti oleh pengetahuannya yang sedikit tentang diri sendiri. Sedikit saja, ia tak punya tenaga apa-apa untuk melawan semua itu. Akhirnya ia jadi pengarang, dan ia sendiri pun menyebut dirinya pengarang. Siapa berani membatalkannya? Tantangannya selalu dalam kepalanya sendiri. Orang merdeka memilih pekerjaan yang disukainya. Orang bebas menamai diri sendiri dalam hati, dalam kepala. Ya, sekalipun ia menamai dirinya raja atau dokter atau mister atau yang lain-lain lagi, yang segila dengan itu. Dan tak ada segelintir pun polisi bisa mengontrol isi kepala atau hati orang. Malah ia pernah menyaksikan adakah mereka Tuhan sanggup mengetahui apa yang sedang bergulung dalam perasaan dan pikiran manusia. Orang yang cerita pendeknya pernah dimuat sekali saja di majalah sudah boleh disebut pengarang. Kadang-kadang mereka milih perkataan yang lebih bagus daripada itu, pujangga. Dan kadang-kala mereka itu pun mengenai diri dengan sebutan yang indah-indah. Tak ubahnya dengan orang yang sedang gila semarah, mencetilkan dasi pada gobak kemejanya. Kami pelompor pencari nilai-nilai hidup baru. Kami pelompor angkatan yang berterus terang
Dan ia sendiri pun sudah menulis berjilid-jilid buku tulis. Ya, sekalipun naskahnya belum ada satupun yang pernah diterbitkan orang. Di kota kecil kami, orang tak punya kesempatan mengembangkan kepribadiannya. Dan ia pun tak tahu bagaimana cara menerbitkan naskah-naskah yang bertumpuk itu. Tulisan-tulisannya tetap beku di lemari. Hidupnya tetap dan bertambah kompal-kampil oleh pengarang. Betapa tidak, sebagian besar waktunya dipergunakan untuk melarikan diri dari masyarakat yang selalu mengintip untuk jadi kurbannya. Ia menulis terus, menulis dan menulis. Dan untuk pengisi usus, ia berjualan barang-barang robengan atau dengan sebutan yang agak baik sedikit, ia jadi pedagang barang tangan kedua, hanya sekedar saja untuk tak mati kelaparan. Dan cerita selanjutnya begini, karena ia banyak melihat kekurangan dalam masyarakat dan pergaulan manusia, ia berpendapat untuk diriku sendiri, ku dapat memilih yang lebih baik, lebih bagus, lebih berguna daripada apa yang telah dipilih orang banyak itu. Dan ia merasa puas dan bangga oleh pendapatnya itu. Bukan itu saja, ia merasa lebih tinggi daripada orang-orang di sekelilingnya. Ya, pendapat itu juga yang menaikkan derajat dirinya dalam pandangannya sendiri. Dan tak ada segelintir polisi atau malaikat berhak menghalangi atau menangkapnya karena pendapatnya sendiri itu. Bila ia bertemu dengan gadis, terutama sekali kalau wanita itu cantik dan menarik hatinya, segera saja hatinya berseru-seru seperti jagoan menentang gelut. Inilah lelaki yang harus jadi suamimu. Dia tahu keburukan masyarakatnya. Orang-orang lain itu hanya kerbau dan tong kosong belaka. Inilah lelaki tandingan yang harus kau pilih. Dia tahu bagaimana menyingkiri keburukan masyarakat itu. Ikutilah dia, ikutilah jejaknya. Dan bila ia bertemu dengan seorang nyonya, dan karena yang diperhatikannya hanya yang cantik saja, lantas saja hatinya meneriakkan ejekan. Ah, apalah lelakimu itu, orang polos saja, lelaki yang buta, lelaki yang kaku mati dalam limbatan keburukan masyarakatnya. Dan dia tak lagi sadar, itulah gilanya. Lelaki yang berbatu dalam kejepitan kesopanan yang kaku agama dan pemerintahan yang beku. Cobalah pilih aku ini, engkau akan berbahagia untuk selama-lamanya. Pasti, Yesus Sulaiman boleh jadi jaminan engkau pasti berbahagia. Dan karena ia terlalu banyak berpikir tentang masyarakat dan tentang manusia, kegembiraan yang dulu-dulu, kegembiraan orang yang punya semangat hidup, pindah jadi kegembiraan menentang pendapat umum. Dalam pergaulan selalu yang menunjukkan kebekuan dan kekurangan masyarakat itu. Pemuda-pemudi kota kecil kami, penduduk yang tak begitu cerdas karena terpencil dari perpustakaan daerah dan dunia. Mereka mengagumi Sulaiman belaka. Dan bila pemuda-pemuda itu anggota parlemen, pasti akan keluar mosi baru yang diselesaikan ke seluruh tanah air. Kami berdiri di belakang Sulaiman sekalipun dia tak bisa jadi perisai oleh pekurusnya dan patatnya yang tepos. Dan sesungguhnya lah Sulaiman punya daya cipta yang besar. Dan karena ia tak banyak membaca buku baik dari barat maupun dari timur, dan karena ia banyak membaca otak dan hatinya sendiri, memang banyak cita-citaannya yang original. Pendapatnya tentang masyarakat dan tentang manusia membuat Sulaiman jadi sombong, angkuh dan tinggi hati. Ia meremehkan masyarakat dan manusia. Ia tak menghargai kerbau-kerbau dan tong kosong itu. Tapi karena ia masih takut mati kelaparan, ia terpaksa juga bergaul dengan mereka dalam masyarakat kecil kota kami. Dan dalam pergaulan itu, ia selalu bersikap manis dan ramah, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena paksaan ususnya. Dan ia merasa menderita karena semua itu. Kadang-kadang, bila ia sedang duduk sendiri, ia teringat betapa ia harus menduduk dalam pergaulan hanya karena takut mati kelaparan. Dan bila terkenang bahwa ia masih membutuhkan masyarakat dan manusia, ia merasa dirinya sehina binatang cacing yang yang lebih baik diinjak oleh kaki babu atau lebih sempurna bila disiram dengan air sabun bekas mencuci daripada hidup terus. Hidup langsung menjulur-julur dan takut kena sinar matahari. Cerita pembukaan tentang Sulaiman telah habis. Kemudian cerita ini akan sampai pada dongeng yang sebenarnya. Tetapi karena suatu cerita tak begitu menarik kalau tak ada selingannya, jadi dia punya selingan juga. Dan karena suatu perjalanan hidup manusia terampau gersang bila tak digarami dengan lagu cinta yang nyaring bunyi dan kata-katanya,
Maka cerita ini pun diberi selingan pencitraan sedikit saja. Terlampau banyak orang akan jadi bosan karenanya. Begini selingan cerita ini. Sastra di ruang publik. Hari ini kita ada di Taman Alun Kapuas, salah satu ruang publik penting dan bersejarah tentunya di Kota Pontianak. Hari ini edisi yang ke-5 di tahun 2025, hari Sabtu 8 Februari 2024. Hari ini spesial. Hari ini dan mungkin beberapa sesi ke depan kita akan lebih banyak membaca karya-karya dari Pramudia Anantatur. Karena tahun ini, tahun 2025, tepat perayaan 1 abad dari seorang Pramudia Anantatur. Salah seorang penulis, salah seorang sastrawan, dan tentunya salah satu budayawan penting dalam konstruksi perjalanan sastra di Indonesia. Ketika Pram ditahan di Pulau Buru, Sartre pernah mengirim sebuah mesin tik kepada dia. Pengiriman mesin tik dari Sartre ke Pram tentu menjadi sebuah hal yang penting bagaimana seorang Pramudia itu dikenal oleh rekan-rekan sejawatnya tidak hanya di Indonesia tapi di kancah internasional. Sampai saat ini Pram menjadi satu-satunya penulis dari Indonesia yang pernah dinominasikan untuk meraih Nobel Sastra. Günter Grass ketika mendapatkan hadiah Nobel Sastra di salah satu kesempatan dia sempat bilang seharusnya dia berbagi Nobel Sastra ini kepada Pram. Bagaimana hal ini menjadikan Pram begitu dihormati, begitu disegani, dan tentunya begitu disayangi dalam konstruksi tulisan-tulisannya apa yang dihasilkan. Ada banyak bukunya, banyak tulisannya. Hari ini kita akan baca cerita dari Blora, buku yang awal-awal dalam karya penulisan beliau. Dari Pontianak kita baca cerita dari Blora Pramudia Anantatur. Hidup yang tak diharapkan. Bagian 7. Perbandingan antara luas daerah dan sedikitnya penduduk, walau daerah kapur sekalipun, membuat daerah kami makmur. Tetapi keadaan tidak mengizinkan berlangsungnya kemakmuran itu jadi abadi. Beberapa puluh tahun kemudian, daerah yang makmur itu telah kehilangan kemakmurannya. Orang makin berbiak dan orang-orang pensiunan terdorong keinginan menghemat belanja yang tidak menghasilkan sesuatu apapun di dunia ini selain duduk bermalas-malasan di kursi goyangnya telah menduduki daerah kami. Orang-orang yang tadinya mempunyai sawah berbahu-bahu, setelah 2-3 turunan sawahnya telah menjadi ciut dan ciut. Akhirnya petani-petani daerah kami yang kaya raya lenyap dari muka bumi. Daerah pertanian yang lebar menjadi kerdil dan dengan sendirinya kemakmuran jadi seret. Tani kaya, tani miskin, tani besar jadi tani kerdil. Tani kecil kehilangan sawahnya jadi buruh tani yang tiada bersawah.
Dan bila sawah tak memerlukan tenaga manusia lagi, mereka menguli di kota. Kemudian daerah kami yang tadinya kaya dinamai daerah yang termiskin di tanah Jawa. Dan kemiskinan itu mencapai puncaknya. Jepang datang. Buruh tani tak mendapatkan hasil semula. Jepang menyita hasil panen kaum tani dan buruh tani hanya dapat bagian yang paling kecil. Tapi orang beranak dan beranak juga. Dan anak-anak yang dilahirkan itu hidup juga. Dan mereka menghendaki makan juga. Penduduk daerah kami yang sederhana itu belum lagi mengetahui pembatasan kelahiran yang diimpor dari barat. Dan sekiranya mereka tahu juga, kesucian dari daerah itu membatalkan ajaran dari barat itu. Dengan demikian, orang beranak-anak juga dan daerah kami bertambah jadi miskin karenanya. Zaman Jepang mengiring anak-anak pada buruhnya ke kota. Kota kami pun kecil juga. Dan di kota, mereka mengharapkan dapat makan selayaknya untuk penolak lapar. Orang di kampung kami mengerti juga bahwa hasil panen daerahnya pergi ke kota. Tapi orang kota pun kekurangan beras. Dan mereka yang punya beras banyak takut pula kelaparan. Dan anak-anak kecil atau dewasa, mereka yang dilahirkan dari rahim ibu buruh tani pergi mengembara kota dari pojok ke pojok. Dari sudut ke sudut. Dari tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Kadang-kadang pada suatu kali mereka jatuh sakit. Kawan-kawannya hanya bisa memandangi anak yang sakit itu. Dengan demikian mereka mati seorang demi seorang. Dan kemudian mereka tak akan mengherankan orang yang lalu di dekatnya. Juga tak mengherankan bapak dan emaknya yang ditinggalkan di kampung. Hidup yang tak diharapkan. Dan ini terjadi di seluruh waktu di masa pendudukan Jepang. Dan tak seorang pun mengerti adakah keadaan kelak akan jadi baik. Yang terasa hanyalah ketakutan pada mati kelaparan. Besok atau lusa. Bukan anak-anak kecil saja yang tiap hari menggelimpang tak bernyawa di pinggir-pinggir jalan. Juga orang dewasa dan tua, laki, perempuan, dan terutama sekali orang-orang yang banci. Orang-orang yang kaya tak percaya pada kekayaannya. Adakah kekayaan itu bisa menjaminnya tak akan mati kelaparan? Adakah uang di esok hari bisa dibelikan beras yang susah didapat itu? Orang tak ada yang tahu. Dan mereka yang bergelandangan itu pun mati seorang demi seorang. Tiap hari bertambah banyak. Mereka seolah-olah untuk iseng-iseng saja hidup di dunia ini. Dan tak ada seorang pun di dunia ini yang menyesali keadaan itu. Ada juga orang bertanya dalam hatinya, tak habiskah bangsa kita dalam 5 tahun bila keadaan terus-menerus seperti ini? Tapi tak sepantun pun suara berani menjawab pertanyaan itu sendiri. Dan penjajahan Jepang berjalan terus. Tapi di antara segala kematian, kelahiran, dan kelaparan itu, kajian anak buruh tani juga bisa mengatasi keadaan buruk itu. Dengan mengorbankan seorang adik perempuannya untuk opsir Jepang, ia bisa bekerja di jawatan kereta api. Waktu itu ia baru berumur 17 tahun dan kedua orang tuanya sangat mendewakan kejayaan nasib seperti itu. Semua itu membuat Kayan merasa dirinya jadi dewa. Tak ubahnya dengan mereka yang datang.
dan yang berjudul Anak Haram. Pak guru menggelengkan kepala, hatinya kesal. Mau ia memukul kepala gundul si Ahyat, tapi Ahyat bukan anaknya sendiri, dan anaknya sendiri pun segoblok Ahyat. Karena itu dipukulkan otaknya pada papan tulis keras-keras, dan kemudian ia pergi ke jendela mengisap udara jernih. Kat deh. Ayo. Dengar. Oke, kan. Oke, ulang kan. Dengar ya. Pak guru menggelengkan kepala, hatinya kesal. Mau ia mukul kepala gundul si Ahyat, tapi Ahyat bukan anaknya sendiri. Anaknya sendiri pun segoblok Ahyat. Karena itu dipukulkan tokaknya pada papan tulis keras-keras. Dan kemudian ia pergi ke jendela, mengisap udara jernih, menyabarkan diri. Kapura sudah jadi tulisan di papan rontok berguguran ke lantai. Dan tak ada satu mengikuti, dan tak ada satu pun mulut bersuara. Semua murid ketakutan. Semua mata mengikuti Pak Guru yang kesal di jendela. Pikiran mereka gugup dan menebak-nebak sejadi-jadinya, ke kiri dan ke kanan. Dan murid-murid perempuan yang duduk di bangku depan gugup menggangi bangku tulisnya. Ahyat, anak lelaki berumur 12 tahun yang duduk di baris paling belakang menunduk. Dan bila ia mengangkat padangnya, tak tahulah ia apa yang harus pandang. Ia anak terbesar di kelas, dan ia anak yang tergoblok, dan ia pun anak yang paling penakut. Ruang kelas sunyi sekarang. Dengung ke ruang kelas 3 dan 5 menyerbu ke dalam kelas 4 itu. Dan pikiran yang bukan-bukan pun turut menyerbu ke dalam benak para murid. Dan tiba-tiba saja mereka ingat Pak Guru jadi kalahan binihnya di rumah. Dunia memang penuh dengan pembalasan dendam. Di saat-saat seperti itu, kadang-kadang para murid mencaci makinya dalam benak mereka, memaki sesuka hati. Kadang-kadang para murid berdoa dalam kepalanya, moga-moga besok Pak Guru mati. Moga-moga dia sakit, keras dan tak bisa mengajar. Apa yang mereka tahu, Pak Guru pemarah, tak peduli siapa, yang bodoh kena, yang pandai kena juga, yang buruk, yang cakap, yang bopeng dan stolol Ahyat pun kena. Dan terutama sekali papan tulis juga, dan berkerap bejanya tak luput dari tokatnya. Anak-anak tak ubahnya dengan anak sebaya kelas 4 lainnya. Terlalu suka pada kabar urusan pribadi gurunya yang galak. Dan dengan jalan menyiarkan kabar pribadi ini, mereka membalaskan dendam pada guru. Satu kali sesudah Pak Guru marah-marah, seorang mengabarkan, kemarin Pak Guru utang di warungku. Dan pernah juga seorang memberitakan, tadi Pak Guru diburu anjing tetangganya. Dia lari ketakutan. Dan apa yang mereka ketahui sungguh-sungguh, Pak Guru selalu menjadi raja di kelas, dan di rumahnya sendiri tak ubahnya dia dengan ayam yang tak berbulu depan istrinya. Namun mereka yakin Pak Guru adalah sepandai-pandai orang dunia ini. Kini Pak Guru masih berdiri di jendela. Anak-anak masih diam oleh ketakutnya masing-masing. Kemudian dan data perubahan. Pak Guru membalikkan badan dan memandang melalui kepala murid-muridnya pada Ahyat. Berkata ia disabar-sabarkan. Barangkali engkau tak ingat lagu kebangsaan lagi. Ketakutan murid-murid menghindari padang Pak Guru, dan Ahyat tak menjawab. Ia tetap menunduk memandangi bangkunya. Hei, tulukah engkau? Tidak Pak Guru. Ahyat tak menjawab juga. Ia makin ketakutan. Hafalkah kau? Ahyat gegap-gegap. Dan angkatnya kepalanya sedikit menjawab, hafal. Coba ulangi syairnya. Gugup Ahyat mengulangi. Tapi karena ia biasanya ia menyanyikannya dan kini tidak, ia tak bisa. Sebentar ia berhenti untuk mengingat, dan sebelum ia berhabis mengulangi, Pak Guru memotong. Lihat, syair lagu kebangsaan pun tak bisa. Dan sudah di kelas 4 pula. Berapa tahun kau di kelas 3? 2. Pak Guru tertawa menghinakan berseru pahit. Mau engkau kembali ke kelas 3 lagi? Tak menjawab, murid-murid mulai mengangkat kepalanya dan memandang. Ahyat yang diamuk kemarahan Pak Guru. Kemudian, oh, mengapa engkau masih segoblok itu? Diam sebentar. Berapa tahun engkau di kelas 2? 1. Di kelas 1, 2. Oh, tak udang. Sebaiknya engkau tinggal saja di kandang babi. Itu baik untuk babi dan untukmu sendiri. Berapa tahun engkau meminta di kelas 4 ini? Ahyat tak menjawab. Hei, jangan menunduk saja. Jawab kataku. Ketakutan Ahyat membalas padang gurunya. Cepat-cepat dan gugup ia menunduk kembali. Tapi ia tak sanggup menjawab. Dalam kepalanya bersibang siur bermacam-macam ingatan. Ia ingat pada ibunya, pada bapaknya, pada anjingnya, pada kebunnya, manusia, benda dan binatang yang dikasihinya.
Ia ingin melarikan diri, ia ingin kembali dan bergaul dengan manusia, benda dan binatang yang dikasihinya itu. Tapi ia tak berani pergi. Ia tinggal saja di tempat duduknya. Dan Pak Guru berkata lagi dengan suara dilembutkan, sejarah harus dikenal betul oleh setiap murid. Hayat, tulis saya lagu kebangsaan itu 20 kali dan serahkan besok kepadaku. Serahkan besok sebelum arak-arakan. Kau dengar? Iya, Pak Guru. Hei, tanggal berapa besok? 17 Agustus 1949. Ulang tahun keberapa? 4. Berapa umurmu? 12. Sekarang ketakutan murid-murid agak berkurang. Jauh lebih berkurang daripada sebelumnya. Sebentar-sebentar mereka mencuri padang pada Hayat dan Pak Guru. Mereka tak mengerti mengapa. Hanya merasa Pak Guru sudah jadi raja, sudah menentukan hukuman yang bersalah, dan tak ada alasan sama sekali pada mereka untuk takut lebih lama lagi. Itulah, Pak Guru meneruskan, kalau engkau anak pengkhianat, hei, jadi apa bapakmu waktu revolusi? Hayat tak menjawab. Ketakutan murid-muridnya lainnya hilang sama sekali sekarang. Sebaliknya malah, dengan kegembiraan yang menumbuh, mereka melihat Hayat dengan pandang turut menghina, dan pada Pak Guru dengan pandang turut bersuka hati. Tulikah kau? Pak Guru berteriak. Ia tak berbisu, dan kepalanya penuh dengan benda-benda yang dikasihnya, ayahnya, ibunya, kebun dan anjingnya. Haruskah tongkat ini membuka mulutmu? Gugup Hayat memandang gurunya. Sebentar saja kemudian pedangnya pecah belah terhambar kemana-mana. Jadi apa bapakmu waktu revolusi? Pak Guru berteriak dari belakang mejanya. Malu, takut dan sedih, ia menjawab pelan sekali. Matanya merah berkaca-kaca. Tapi tak ada orang yang peduli pada matanya. Juga tak ada yang peduli dengan pada badannya, pada kenang-kenangan yang bermain dalam kepalanya. Semua murid tertawa senang. Dan Pak Guru betul-betul berasa jadi guru sekarang. Ia pun tertawa besar-besar. Anak-anak, katanya kemudian. Ia diam sebentar, mengawasi Hayat lama-lama. Akhirnya meneruskan bicaranya seakan-akan Hayat tak termasuk dalam lingkungan mereka. Kita semua hidup atas selamat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dalam melawan penjajah Belanda dan Jepang. Juga anak mata-mata diperkenankan mengecap jerih payah pejuang itu. Suaranya jadi juga spesial pada Hayat. Dan engkau juga, Hayat. Anak-anak meriuhkan tertawanya. Pak Guru lupa pada kemarahannya. Ia pun lupa pada kewajibannya sebagai guru. Coba, ia menunjuk pada Hayat seperti menunjuk kambing yang mau dibelinya di pasar hewan. Kalau revolusi tak digerakkan, kalau para pemuda tak merelakan daging di darahnya, barangkali dia sudah jadi tukang cuci piring Belanda atau tukang memandikan anjingnya. Anak-anak, engkau tak mengalami penjajahan Belanda dulu. Aku ada merasai sampai umurku yang 18. Dan engkau tahu, mereka lebih menghargai anjingnya daripada jonggos atau babunya. Ia tertawa senang, dan murid-murid pun tertawa senang. Sebentar, kemudian mereka mengagumi bayangan otaknya sendiri. Tentang Belanda yang berkulit putih, tentang anjing yang lebih berharga daripada manusia Indonesia. Mini murid perempuan yang duduk di bangku tertawa juga. Kemudian dengan tiba-tiba saja terawanya hilang. Dia amatinya Pak Guru yang sedang tertawa kesenangan itu. Kemudian bertanya kesungguh-sungguhannya, Pak Guru, perlukah itu diajarkan juga? Tentu. Apa itu termasuk pelajaran sejarah juga? Iya, ini termasuk pelajaran sejarah juga. Ini tak meneruskan pertanyaannya. Ia menengok ke belakang mencari muka Hayat. Dan dilihatnya Hayat sedang menunduk. Ia hanya melihat rambutnya yang tersisir rapi. Bertanya bertanya pula dengan suara kanak-kanakan. Bukankah itu menyakiti hati orang, Pak Guru? Tidak, sama sekali tidak. Ini adalah contoh dari sejarah, dan tiap-tiap sejarah punya contohnya. Suaranya jadi melindik sekarang. Jadi apa bapakmu waktu revolusi mengamuk? Aku tidak tahu. Mata-mata juga. Bapak meninggal sebelum aku dilahirkan. Orang tak senang pada ini. Terdengar usul dari bangku belakang. 2 baris di depan Hayat. Teruskan, Pak Guru. Pak Guru mengawasi Mini, dan murid-murid mulai mengobrol semamaunya. Kesunyian di kelas sempat hilang. Hayat masih tetap menunduk, dan mukanya tampak kering dan kurus. Sebentar-bentar hidungnya tersenik-senik seperti menahan sedan. Ia merasa dianggap sebagai pengkhianat revolusi seperti bapaknya. Pak Guru memukulkan tokatnya pada meja. Keributan berhenti. Dan sejarah, katanya, harus diketahui betul oleh tiap warga negara. Kalau orang tak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, engkau gampang jadi orang asing di antara bangsamu sendiri. Engkau gampang kesasar di tanah airmu sendiri. Engkau besok harus hafal lagu kebangsaan dan terutama sekali syairnya harus tahu. Ya, Pak Guru. Sebelum tarut kearak-arakan ke alun besok, kulihat dulu. Kemudian bel mengasuh berdering. Karena murid-murid meninjau pelataran dari